Halo, selamat malam teman-teman. Di kesempatan kali ini adalah DOC yang saya tetaskan yang kedua, yang periode kedua dengan alat ini. Kalau yang belum tahu alat ini, kalian bisa tengok ya di video saya sebelumnya. Alat ini adalah alat tetas yang saya buat dan saya rakit. Untuk alat-alatnya ini saya beli dari Shopee ya, dari marketplace. Kalian bisa beli itu sekitar 130 ribuan. Kalian sudah dapat alat-alat tetas ini. Ini sudah dirangkai ya. Jadi ada pengaturan kelembapan, ini kelembapannya kurang. Ada termostat yang bagus, ini yang bagus ini ya. Terus kita dapat 4 lampu bolam dan fittingan itu selanjutnya juga dapat kipas. Dan ini hasil kedua dari penetasan kita. Adapun kendalanya adalah tidak ada kendala sedikit pun sih sebenarnya, namun ini ada yang satu anakan dari ayam PP3 ini yang agak ceper di penetasan kedua. Kakinya agak ceper. Namun tidak kalah ekstrimnya lagi yang di penetasan yang pertama juga itu kita mendapati anak ayam yang kakinya ceper banyak sekali. Loh, kok kakinya sekarang nggak ceper-ceper ya? Karena saya kemarin browsing di YouTube itu satu itu kurang sehat ya. Wajar dalam menurut saya dalam sebuah penetasan ada satu atau dua yang tidak sehat dan genetiknya kurang bagus. Itu menurut saya sih itu sangat wajar. Namun di penetasan ini saya menemukan banyak sekali ayam yang kakinya ceper, entah itu terlalu panas ataupun setelah penetasan itu terlalu panas. Apa saja yang treatment yang saya lakukan itu teman-teman. Jadi kaki yang ceper itu otomatis kan dia kehausan, sehingga dia membutuhkan suplai asupan energi, dan saya suapin satu-satu teman-teman. Kemarin itu saya suapin satu-satu. Ada yang seperti mau mati ya, seperti itu seperti itu ya. Ada yang seperti itu mau mati, dan hampir lumayan sekitar 7 ekor ya. Kemarin saya suapi menggunakan air gula, dan untuk lampunya kemarin saya di volume kardus yang 25 cm itu yang kecil ini, itu saya memakai lampu 10 watt dan saya tutup agak rapat ya. Itu mungkin kesalahan saya. Seharusnya saya memakai lampu yang 5 watt dengan volume yang agak besar. Nah, itu yang volume kecil, yang ini volume besar. Kemarin saya memakai kardus yang itu, namun dengan lampu yang wattnya 10 watt. Jadi mungkin terlalu panas sehingga kakinya itu bengkong-bengkong, ceper itu ya. Selanjutnya saya kasih treatment, saya solasi. Gimana solasinya? Ya tinggal di solasi pakai ini teman-teman. Saya solasi, saya jadikan satu. Jadi kakinya kan seperti ini. Jadi kakinya kan ceper seperti ini ya kan. Ini sorry bro. Ini kita solasi aja seperti ini nanti. Nah, kita solasi. Sebelum kita solasi itu kita nanti suapi dengan air gula. Otomatis ketika kita solasi seperti ini, dia kan tidak minum ya kan. Ketika dia tidak minum, dia akan haus dan mati nanti ya. Sebelum kita solasi, kita kasih minum dulu dengan air gula. Selanjutnya kita letakkan kita pepetkan di pakan sini, area pakan sini, sehingga dia bisa makan.
begitu, itu cara saya. Nanti setelah 2 jam atau 3 jam itu biasanya lakban ini tuh lepas sendiri ya, lepas secara sendirinya, dan ayam itu bisa sedikit adaptasi berjalan. Loh, ini sudah agak bisa berjalan teman-teman. Yang ini ya, ini kemarin tidak bisa jalan sama sekali, sekarang sudah bisa berjalan. Itu ayam black permut. Ini ayam black permut saya campur dengan ayam Arab. Jadi untuk penetasan kedua ini lumayan, yang pincang itu cuma satu aja, satu ekor, beda dengan yang penetasan kedua ini. Banyak sekali kendalanya kemarin karena terlalu panas, dan di volume ruangan seperti ini yang agak besar baru kita bisa menggunakan lampu 10 watt itu bisa. Jadi apa tipsnya agar DOC ayam ini bisa sehat-sehat? Saya tidak punya tips sebenarnya teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu panas ya untuk lampunya, dan diperhatikan volumenya. Apabila volumenya sebesar ini, sebesar kandang ini, itu bisa kalian menggunakan lampu 10 watt. Namun apabila kandangnya boxnya sekecil ini, kalian bisa menggunakan lampu 5 watt. Untuk handle-nya saya menggunakan handle ini teman-teman. Handle ini bisa kelihatan ya, bisa kelihatan nggak? Handle seperti ini dikawat aja teman-teman, nanti bisa dicantolkan ke gini ya, ke sini ya, nanti bisa dicantolkan ke sini gitu aja. Dan untuk peternak pemula dan saya untuk membuat alat tetes sederhana ini, saya rasa cukup bagus ya menetas sebanyak ini. Sedangkan saya hanya pemula, dan itu telur-telur yang belum antri mau ditetaskan. Namun apabila telur-telur ini sudah mencapai 10 hari itu tidak kita tetaskan teman-teman, karena mungkin kondisinya tidak terlalu baik ya, kondisinya tidak terlalu baik setelah 10 hari itu ya. Kalau bisa 6 hari sampai 7 hari itu kita masukkan alat tetas. Nah gitu. Bagaimana agar terhindar dari tikus? Lah, kebetulan di area sini itu banyak sekali tikus-tikus berkeliaran. Namun tidak satu pun ayam kita dimakan. Belum ya, mungkin belum dimakan ya. Antisipasinya kita menggunakan ram seperti ini, dan kita tutup triplek seperti ini. Kita beri pemberi tripleknya ya, agak segini ya. Udah seperti ini aja. Itu, dan seperti ini ya. Ini meminimalisir tikus untuk masuk di area kandang ini, di box ini ya. Dan area ini, kalau area kandang ini sudah terisolasi ya, dari kawat ram terisolasi, dan ini juga kita beri triplek ini ya. Di area ini sudah kita beri proteksi tambahan triplek. Seperti ini. Apakah bisa tikus masuk sini? Ya bisa saja, cuma ini nanti kita beri janggal-janggal ya. Tapi nggak bisa, ini kecil teman-teman, nggak bisa. Kayaknya sih nggak bisa ya. Ini sudah rapat ini ya. Demikian ulasan singkat dari peternak pemula ya, yang kita beternak semua ini modal dari DOC semua sampai semua indukan, bisa jadi indukan seperti itu, metangkring semua ini dari DOC saya belinya, dan sudah bertelur. Setelah bertelur seperti ini kita tetaskan, dan menjadi DOC, dan ini anak kedua. Sebelumnya kemarin
tempo dulu kita juga bisa kita juga buat video penetasan yang awal-awal sebelum kita buat alat tetes ini. Itu kita sudah buat alat tetes dari kardus bekas, namun sudah menetas dan ayamnya sudah kita jual ya, ayam Arab. Kalau ayam yang bagus, rekomendasi saya ya ayam Arab, itu telurnya banyak sekali. Terima kasih, semoga menginspirasi, semoga kandang-kandang teman-teman semua dijauhkan dari virus ataupun penyakit ya, sehingga sehat-sehat semua, dan semoga menginspirasi kalian semua, teman-teman semua, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.